Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Andini dengan NIM 2015 1060 1088 akan mempresentasikan hasil laporan praktek lapang yang berjudul Usaha Budidaya Hortikultura Sayuran Sistem Konvensional di Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Gambaran umum dari usaha tani ini yaitu usaha ini milik Kak Irfan Haryanto, yaitu seorang mahasiswa aktif tahun terakhir. Usaha tani ini bertujuan untuk menambah pemasukan keluarga dan juga menambah pengalaman bagi pemiliknya, karena pemilik dari usaha tani ini yaitu seorang mahasiswa tahun terakhir. Usaha tani ini didirikan pada bulan Agustus tahun 2020 dengan latar belakang terciptanya usaha tani ini yaitu karena pada saat itu terdapat lahan sawah yang disewakan, dan akhirnya Kak Irfan memutuskan untuk menyewa lahan tersebut dan menjadikan sebagai lahan usaha budidaya hortikultura sayuran miliknya. Usaha tani ini termasuk ke dalam usaha skala kecil. Usaha tani ini tidak memiliki struktur usaha tani yang jelas, di mana petani dalam menjalankan usaha taninya dibantu oleh keluarga. Usaha tani ini juga tidak memiliki hubungan kemitraan dengan pihak lain. Manajemen produksi pada usaha budidaya hortikultura sistem konvensional di Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Di sini manajemen produksi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Untuk kegiatan perencanaan di sini terdiri dari pemilihan input usaha tani, tempat penyimpanan input, penggunaan tenaga kerja, pemeliharaan tanaman, penanganan panen dan pasca panen, penanganan hama dan penyakit, serta pemasaran. Kegiatan pengorganisasian pada usaha tani ini yaitu terdiri dari penggunaan tenaga kerja dan juga layout produksi. Untuk tenaga kerja sendiri yaitu berasal dari tenaga kerja keluarga yang bekerja dalam kegiatan pemeliharaan hingga proses panen tanaman. Petani di sini sebagai manajer yang menentukan keputusan apa yang harus diambil di usaha taninya, mulai dari pemilihan input hingga pemasaran hasil produksinya. Sedangkan untuk pengorganisasian layout produksi, di sini usaha tani menggunakan layout produksi by process. Petani dalam proses budidayanya hanya menggunakan alat-alat pertanian dan tidak menggunakan mesin pertanian, sehingga pengaturan di sini berupa alat-alat pertanian yang digunakan pada semua proses budidaya tanaman, yaitu budidaya sawi, kangkung, bayam, dan kenikir. Penggunaan layout ini memiliki tujuan untuk meminimumkan pengeluaran modal untuk fasilitas produksi, yaitu dengan menggunakan peralatan serbaguna yang digunakan untuk mengerjakan proses budidaya pada tanaman yang berbeda. Kegiatan pelaksanaan di sini yaitu menerapkan perencanaan yang ada oleh petani pada usaha taninya, mulai dari pemilihan input hingga pemasaran. Pemilihan input berupa benih. Di sini dipilih benih yang sudah pernah memiliki daya tubuh yang tinggi dan tidak mudah terserang penyakit. Untuk tempat penyimpanan input dilakukan di tempat yang kering dan agar bahan baku atau input tersebut dapat bertahan lama. Untuk pemeliharaan tanaman dilakukan dengan perawatan tanaman seperti pemupukan, penyiraman, dan penanganan hama dan penyakit pada tanaman. Penanganan hama dan penyakit pada tanaman tersebut dilakukan dengan menggunakan pestisida. Kegiatan panen dilakukan pada waktu yang tepat saat tanaman siap untuk dipanen, dan pasca panennya dilakukan dengan penanganan yang tepat sehingga hasil produksinya tidak rusak, serta pemasaran hasil produksinya dipasarkan ke tengkulak. Untuk kegiatan pengawasan sendiri yaitu dilakukan oleh petani, mulai dari pemeliharaan tanaman hingga pemasaran hasil produksinya.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi permasalahan atau kendala dalam proses kegiatan usaha taninya, dan nantinya akan dilakukan kegiatan evaluasi untuk menangani dan mencari solusi mengenai permasalahan atau kendala-kendala yang terjadi, sehingga nantinya permasalahan atau kendala tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Analisis biaya dan pendapatan pada usaha tani ini yaitu untuk rincian biayanya, yaitu ada biaya tetap yang mencakup sewa lahan, cangkul, sabit, gembor, dan hand sprayer. Sehingga untuk total biaya tetap yaitu sebesar 1.680.000. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel di sini mencakup benih sawi, benih bayam, benih kangkung, benih kenikir, pupuk, dan pestisida. Sehingga untuk total biaya variabel di sini yaitu sebesar 317.000. Sehingga untuk total biaya keseluruhan yaitu total dari biaya tetap dan biaya variabel yaitu sebesar 1.997.000. Sehingga untuk penerimaannya yaitu sebesar 4.800.000. Sehingga didapatkan untuk pendapatannya yaitu selisih dari penerimaan dan total biaya. Didapatkan hasil sebesar 2.803.000. Untuk penerimaan di sini yaitu didapat dari hasil penjualan sawi, kangkung, bayam, dan kenikir. Untuk sawinya sendiri di sini dihargai 6.000 per ikat. Untuk satu ikatnya sendiri terdiri dari 11 buah. Untuk sawi didapatkan hasil produksi sejumlah 180 ikat dari 5 bendeng selama 1 tahun 3 kali panen, sehingga untuk totalnya yaitu sebesar 1.080.000. Untuk kangkung sendiri dihargai 6.000 per ikat dengan jumlah produksi dari 5 bendeng berjumlah 195 ikat, sehingga untuk totalnya sebesar 1.170.000. Dan untuk bayam di sini dihargai 7.000 per ikat dengan jumlah produksinya dari 5 bendeng selama 1 tahun 3 kali panen sebesar 300 ikat, dan sehingga totalnya sebesar 2.100.000. Untuk kenikir di sini dihargai 5.000 per ikat. Jumlah produksinya selama 1 tahun 3 kali panen yaitu 90 ikat, sehingga untuk totalnya sebesar 450.000. Sehingga keseluruhan untuk total penerimaan yaitu sebesar 4.800.000. Manajemen pemasaran pada usaha tani ini yaitu usaha tani ini hanya memiliki satu saluran pemasaran, di mana petani hanya menjual hasil produksinya ke tengkulak atau pedagang pengepul. Kemudian dari tengkulak tersebut menjualnya ke pedagang eceran di pasar yang nantinya akan dibeli oleh para konsumen di pasar tersebut. Pemasaran yang dilakukan pada usaha tani ini tidak memiliki strategi pemasaran yang pasti. Ketika petani memasuki masa panen, petani tersebut langsung menjualnya ke tengkulak atau pedagang pengepul, sehingga strategi pemasaran yang dilakukan pada usaha tani ini tidak terlalu efisien dan efektif untuk memasarkan hasil produksinya. Untuk sarannya yaitu saran yang dapat diberikan yaitu pada manajemen produksi usaha tani yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi haruslah dilakukan secara berurutan agar proses produksi usaha tani dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Sedangkan pada manajemen pemasaran tentunya dibutuhkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien agar produk dapat bersaing di pasar dan memperoleh keuntungan yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.